Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Kita akan diskusikan desain monitoring. Kita mengetahui bahwa desain monitoring itu berbeda dengan desain evaluasi. Dalam monitoring kita melihat proses, yaitu proses kegiatan atau program atau proyek untuk pencapaian tujuan. Ketika mendesain monitoring, kita pertama kalinya itu melihat dari sudut pandang awal atau formatif, kemudian melihat proses berjalannya kegiatan, program atau proyek itu. Kita menyertai proses ini berdasarkan data dan informasi yang ada. Data dan informasi yang ada, yang lazimnya sangat banyak itu, tentu tidak semuanya kita pakai, ya. Melainkan hanya yang penting, yang mendesak dan relevan, ya. Nah, saya ada contoh bagaimana kita melakukan desain monitoring untuk efisiensi organisasi. Kita mengetahui saudara bahwa ada suatu organisasi yang boros, sumber daya yang dihabiskan sangat banyak, tapi organisasi ini tidak mencapai tujuan. Biasa disebut bahwa organisasi ini tidak bermutu tapi menghabiskan banyak biaya, ya. Biaya itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari sumber daya organisasi. Kita tahu bahwa sumber daya organisasi itu antara lain meliputi money, material, mesin, dan energi, ya. Sumber daya manusia, keuangan, material, ya, mesin-mesin atau peralatan, bahan-bahan, dan energi. Kita misalnya ingin mengetahui mengapa dan bagaimana inefisiensi di suatu organisasi itu terjadi, maka misalnya akan kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita lakukan workshop atau lokakarya. Pada waktu workshop atau lokakarya, kita jelaskan konsep efisiensi. Kita jelaskan lagi tujuan dari efisiensi organisasi. Kemudian perbedaan antara proses yang efisien dan yang inefisien. Kita kemudian juga menjelaskan bagaimana monitoring untuk efisiensi organisasi itu dilakukan. Kemudian kita menyusun indikator efisiensi. Misalnya indikator efisiensi sumber daya manusia, indikator efisiensi keuangan, indikator efisiensi peralatan, indikator efisiensi bahan-bahan. Terus kita juga jelaskan variabel terkait, ya. Jadi kita menjelaskan informasi apa yang kita perlukan. Terus langkah kedua itu merubah indikator dan informasi yang kita butuhkan itu dalam suatu pertanyaan, ya. Misalnya kita ingin melakukan monitoring efisiensi energi suatu sekolah atau perguruan tinggi, maka disusun pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud efisiensi energi di perguruan tinggi? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk efisiensi energi di perguruan tinggi? Ketiga, mengapa perlu efisiensi energi perguruan tinggi? Keempat, di mana atau di bagian apa saja diperlukan efisiensi energi perguruan tinggi? Terus yang keenam, bagaimana meningkatkan efisiensi energi perguruan tinggi? Nah, kemudian kita susun pertanyaan, bagaimana tingkat efisiensi energi di perguruan tinggi ini. Lalu disusun 6 pertanyaan yang sama untuk perguruan tinggi ini, ya. Nah, terus langkah ketiga, saudara, kita mengambil keputusan
bagaimana data dan informasi terkait dengan efisiensi energi itu dikumpulkan, disimpan, ya, diolah. Misalnya saja kita mengumpulkannya itu dari sumber apa saja, kemudian kita simpan di mana, ya. Juga kita jawab pertanyaan, diolah dengan cara apa data dan informasi itu, ditampilkan di mana dan dengan cara apa. Apakah misalnya kita peroleh dengan cara manual atau kita peroleh dengan komputer. Apakah kita olah dengan secara manual atau kita olah dengan komputer. Terus langkah keempat, saudara, kita mesti turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi pemantau atau pemonitor itu datang ke lokasi untuk melakukan monitoring. Dalam kegiatan ini dilakukan pengumpulan data dan memasukkan data ke dalam sistem monitoring yang telah dibuat sewaktu lokakarya. Nah, data itu kan bisa sedikit, bisa pula banyak. Kalau data itu sedikit, maka data dimasukkan secara manual. Kalau data itu banyak, kompleks, dan dinamis, maka kita masukkan dalam sistem, saya menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Nah, misalnya untuk efisiensi energi di suatu perguruan tinggi, jika efisiensi energi di suatu perguruan tinggi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, maka kita masukkan dalam sistem yang terkomputerisasi. Jika misalnya kita temukan sedikit faktor saja, maka kita masukkan secara manual, ya. Terus yang kelima, saudara, kita lakukan pengumpulan data, pengolahan data dan informasi. Kita juga bisa lakukan analisa dan memberikan rekomendasi, ya. Kalau dalam proses monitoring, proses atau langkah kelima ini kita lakukan secara bersamaan, ya. Ini yang kemudian juga membedakannya dengan proses evaluasi, ya. Nah, terus langkah keenamnya kita melakukan pelaporan hasil monitoring, ya. Kira-kira saudara bagaimana saudara menyusun pertanyaan untuk monitoring efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Barangkali ini bisa menjadi latihan untuk saudara. Demikian yang kita diskusikan untuk proses monitoring dengan contoh monitoring efisiensi energi di perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.